Halo, Assalamualaikum Dear Diary. Thanks for click. Apa kabar? Aku harap sih semoga selalu sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan yang sedang dalam kesulitan semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan aku sebagai seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak untuk mengcapture beberapa kegiatan aku di hari ini. Nah, di awal tadi aku udah masukin cucian ke dalam mesin cuci. Sambil tunggu ini Kang Sakif ke sekolah diantar Abu dan Abang. Memang udah kelihatan agak siang karena nggak ada pembelajaran di hari ini, cuman ada kegiatan foto aja untuk pas foto nanti di rapot. Setelah itu ini aku sebetulnya udah beres-beres, jadi cuman tinggal rapiin karpet ruang tamunya aja. Karena kalau udah ada kegiatan ini, udah ada kegiatan rapiin karpet ruang tamu, itu artinya aku udah selesai beres-beres. Jadi penutupnya tuh pasti rapiin karpet ruang tamu itu. Nah, sekarang aku mau keluar dulu. Aku mau ambil tanaman-tanamanku yang biasanya aku simpan di dalam. Karena seperti biasa sih, tadi malam tuh udah aku keluarin tanamannya. Dan di pagi harinya, aku udah siram, udah aku jemur juga. Jadi sekarang waktunya mereka masuk lagi ke dalam rumah. Waktunya mereka kembali ke tempat masing-masing. Emang agak effort sih kalau tanaman yang disimpan di dalam ruangan itu bukan tanaman artifisial. Jadi kita harus betul-betul punya jadwal, jangan sampai telat untuk siram dan jemurnya. Tapi ada bonusnya kan? Apa ya bonusnya? Bonusnya itu indahnya itu lebih alami. Jadi betul-betul lebih segar aja daripada tanaman yang artifisial. Tapi ada hal yang paling gak boleh banget dilupain kalau memang kita memilih tanaman asli bukan yang artifisial untuk kita simpan di dalam ruangan. Sebelumnya aku pernah sharing juga sih. Jadi kalau di malam hari itu harus banget dikeluarin, karena kalau enggak mereka akan mengganggu kebutuhan oksigen kita pada saat kita tidur, pada saat kita istirahat di malam hari. Nah, setelah itu ini aku lanjut mau jemur hasil nyuci mesin cucinya tadi. Kalau untuk cucian di hari ini sih pastinya agak banyak ya, karena kan aku pernah sharing sebelumnya, aku nyuci itu pasti 2 hari sekali, ya kecuali ada kondisi tertentu lah. Kalau untuk setrikanya, karena seling sehari nyuci sehari setrika, jadi hasil dari jemuran di hari ini baru aku setrika besok harinya. Ada juga tuh yang sempat tanya di komen, katanya kalau aku nyuci 2 hari sekali dan sampai 2 kloter, itu tuh jadi lebih boros gak sih? Sebetulnya kalau masalah boros dan enggak, tergantung kebutuhan ya, karena memang mesin cuci itu kan ada kapasitas maksimal yang harus kita ikutin. Dan kalau ternyata cucian kita lebih dari kapasitas maksimal itu, nggak mungkin kan kita paksain untuk 1 kloter aja. Ya paling kalau ternyata kloter berikutnya itu sedikit, kita gabungin aja sama cucian berikutnya. Intinya sih kalau untuk nyuci 2 hari sekali itu nggak lebih boros kok, sama aja kayak nyuci setiap hari. Nah, setelah selesai aku di ruang laundry, sekarang ini aku lanjut mau olahraga. Untuk olahraga kali ini aku aerobik, dan seperti biasa aku ngikutinnya channel Bodyfit by Bagus. Nggak lama kok, cuman 15-16 menitan aja. Jadi kita bisa pilih kita punya waktu luangnya berapa menit. Di sana ada banyak pilihan, mau aerobik, mau olahraga jenis lainnya. Pokoknya cocok banget deh untuk kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang waktunya kadang-kadang nggak bisa ditebak. Tapi yang penting tetap olahraga, karena olahraga ini bisa bikin kita jadi lebih siap untuk menghadapi hari yang mungkin menuntut kita untuk lebih kuat. Aku aja sekarang ini yang asalnya seminggu bisa sampai 4-5 kalian olahraganya, jadi seminggu sekali udah alhamdulillah banget. Nah, tapi nih kalau terlalu jarang, itu tuh malah bikin badan kita jadi agak sakit setelah olahraganya itu. Jadi lebih baik sih dirutinin aja ya. Setelah selesai olahraga, aku sempat juga istirahat sebentar, dan sambil tunggu keringatnya turun sebelum mandi, ini aku mau sambil bikin spaghetti carbonara kesukaannya anak-anak untuk makan siang di hari ini.
Tadi tuh aku udah cuci tangan juga ya, jadi insya Allah meskipun aku baru selesai olahraga, spaghettinya ini tetap higienis. Nah sekarang ini aku lagi iris-iris, iris-irisnya ini mau aku percepat aja biar lebih cepat juga lihat bahan-bahan apa aja yang aku butuhkan untuk bikin spaghetti carbonara ala aku ini. Untuk kejunya aku parut dulu biar nanti mudah mencairnya. Nah ini nih bahan-bahan yang aku butuhkan untuk bikin spaghetti carbonara. Yang pertama pastinya ada bawang putih ya yang udah aku iris-iris tadi. Kemudian ada bawang bombay juga. Untuk bawang bombaynya ini aku pakai 1,5. Setelah itu ada jamur. Jamurnya ini nggak tahu nama jamurnya apa. Dan ada juga sosis yang udah aku iris-iris kayak gini. Setelah itu ada keju yang udah aku parut tadi. Untuk kejunya ini kira-kira 1 kotak. Kemudian ada susu murni juga, tapi nggak cuman segini ya, ini tuh cuman sisaan aja. Kira-kira 750 milian lah. Bahan-bahan ini tuh memang agak banyak karena untuk bumbuin spaghetti yang sebanyak ini. Jadi tadi tuh aku sambil persiapan bahan-bahan, aku sambil rebus juga sih spagettinya ini. Dan kenapa banyak? Karena ini tuh bukan untuk keluargaku aja, tapi Abu pun udah undang tetangga sebelah yang lagi ditinggal istrinya kerja di luar kota untuk makan siang di rumah kami. Nah sekarang ini aku udah masuk ke proses masaknya. Tadi pertama-tama pastinya aku udah masukin margarin sampai mencair. Kemudian aku lanjut masukin si bawang putihnya itu sampai wangi. Setelah itu aku masukin juga bawang bombay. Kalau untuk proses masak, aku yakin sih pasti udah pada hatam ya. Cuman mungkin untuk bikin spaghetti carbonara ala aku ini, ya bukan ala aku aja sih spaghetti carbonara. Intinya kuncinya itu harus milky, harus cheesy, tapi semua itu pastinya tergantung selera. Nah kalau creamy, kuncinya di satu bahan ini nih. Jadi kuning telur dicampur sama sedikit susu, dikocok-kocok kayak gini, tapi dimasukinnya nanti setelah semua bahan selesai diproses. Dan kalau nggak pakai bahan yang satu itu, pastinya nanti rasa spaghetti carbonaranya itu akan sangat beda. Kecuali memang ada alergi, ya harus banget dihindari sih. Nah tadi aku udah masukin sosis, ini aku juga udah masukin jamur, kemudian aku oseng-oseng sambil tunggu, sambil aku mau meniriskan si spagettinya ini. Memang masih sangat berasap karena pastinya masih panas. Jadi bikin spaghetti carbonara ini nggak butuh waktu lama, tinggal satset langsung jadi. Makanya bisa banget langsung dipraktekin sih sekarang juga. Nah ini setelah aku tiriskan, aku lanjut proses bumbu spagettinya. Ini aku udah masukin susu. Aku oseng-oseng lagi. Setelah itu aku kasih juga bumbu. Untuk bumbunya ini sesuai selera. Ada yang suka dicampur lagi sama kaldu, ada yang suka cuman garam dan gula aja. Pokoknya sesuai selera aja. Nah tadi aku udah masukin kejunya ya. Dan setelah dimasukin keju, aku tambahin bumbu lagi. Setelah itu aku tambah lagi susunya. Karena aku pikir kayaknya memang kurang, spagettinya ini banyak banget. Dan aku baru kali ini sih bikin spaghetti sebanyak ini. Nah kuning telurnya udah aku masukin juga. Jadi setelah ini waktunya diaduk sama si spagettinya tadi. Setelah ini aku mau siapin dulu untuk anak-anak karena aku harus mandi dan sholat baru lanjut makan siang. Nah udah siap nih untuk anak-anak. Karena sebentar lagi anak-anakku makan siang, jadi sampai di sini dulu ya cerita hari ini. Thank you for listening, Diary. Sampai ketemu di cerita hari berikutnya. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Diary.